ceritain alur cerita dari film Nobody. Penulis film ini adalah pencipta dari film John Wick ya. Pasti dah pada tahu kan John Wick, dan udah pasti pada bisa kebayang deh keseruan adegan-adegan yang ada di dalamnya. Filmnya baru aja rilis nih di bioskop tanggal 26 Maret 2021. Nah, jika kalian ingin nonton filmnya di bioskop, kalian bisa skip aja video ini ya. Tapi kalau udah penasaran banget nih, yuk monggo dinikmati. Oke, tanpa berlama-lama, gua akan bahas alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang yang sepertinya ditahan oleh kepolisian. Dia nampak habis babak belur. Dalam keadaan yang babak belur tersebut, sempat-sempatnya loh dia ngeluarin makanan kucing dari bajunya. Bukan hanya itu guys, ternyata si kucing juga bersembunyi di dalam jaketnya. Waduh, sambil ngerasa aneh, para detektif polisi menanyakan siapa namanya. Dengan santai dan tanpa merasa bersalah, dia bilang dia adalah... Nah, namanya belum dijawab nih guys, mungkin nanti di akhir film ya. Nah, di adegan berikutnya kita dibawa ke kehidupan seorang bernama Hutch. Kehidupannya layak kehidupan orang-orang pada umumnya, dengan aktivitas sehari-hari yang bisa dibilang membosankan karena rutinitas yang itu-itu aja. Dan sepertinya kalau kalian perhatikan, si Hutch ini juga terlihat bosan dengan kehidupannya yang standar, kayak SNI ya kan. Pada suatu malam si Hutch ini terbangun dari tidurnya di tengah malam. Dia terbangun karena mendengar ada suara aneh di bawah. Dia pun pergi mengecek ke kamar anak-anaknya. Suara makin gede. Ya udah, yakinlah dia kalau ini adalah maling yang masuk. Dia turun ke bawah sambil memegang stick golf. Tiba-tiba si maling menodongkan pistol ke arah dia dan meminta semua uangnya. Ya, si Hutch ini hanya mengatakan kalau dia hanya punya uang receh dan selama ini menggunakan ATM. Ya gini hari uang cash mah agak sulit ya guys. Rata-rata pakai pembayaran online ya kan. Dari suara si maling dapat diketahui kalau maling itu merupakan pasangan laki-laki dan perempuan. Karena hanya dapat uang receh, si maling ngambil jam tangan Hutch. Si Hutch sempat melirik tato dari tangan sang maling itu. Selagi melakukan itu, tiba-tiba sang anak laki-laki Hutch loncat dari atas tangga dan memekap salah satu maling. Hutch sebenarnya bisa memukul tuh maling yang cewek dari belakang, tapi dia malah mengurungkan niatnya tersebut. Malah menyuruh anaknya melepaskan maling yang dia tangkap. Kemudian kaburlah para maling tersebut. Lalu polisi udah pada datang nih dan mereka menceritakan kejadiannya. Si anak terlihat kesal pada ayahnya karena dia diam saja waktu datang maling tadi. Hutch pun ngelamun saat tidur dan nyesel dia tidak melakukan apa-apa. Kehidupan pun kembali seperti rutinitas biasanya ya guys, yang membosankan. Salah satu tetangganya bukan simpati sama kejadian yang mereka alami semalam, malah ngeledek Hutch karena dia tidak ngelawan maling tersebut dan membiarkannya saja. Kacau nih tetangga. Nah, pas di kantor dia bertemu sama adik iparnya. Dia bilang kalau dia udah dengar kejadian semalam dan oleh sebab itu memberikan Hutch sebuah pistol untuk jaga diri. Si Hutch menolak tapi tetap dipaksa sama adik iparnya. Setelah bertemu adik iparnya, ketemu mertuanya juga di sana. Ternyata itu perusahaan keluarga ya guys. Sambil santai di ruangannya, Hutch berbincang sama temannya Harry lewat semacam radio gitu. Si Hutch menceritakan kalau dia sebenarnya tidak mau ngabisin kedua maling itu karena dia sudah tahu kalau senjata yang mereka gunakan adalah kosong atau tanpa peluru. Dan yang dicuri hanya uang receh, jadi ya gak worth it gitulah. Sampai rumah, si Hutch mendengar kalau si maling ternyata juga mencuri gelang Kitty Cat putrinya. Tiba-tiba dia kesal dan keluar rumah, pergi ke rumah bokapnya dan mengambil sebuah pistol dan sebuah identitas FBI bekas milik ayahnya. Dengan identitas FBI itu, Hutch mengunjungi seluruh tempat tato untuk menanyakan mengenai tato yang dia lihat di tangan sang maling. Tetapi rata-rata mereka tidak pernah melihatnya. Sampailah dia di salah satu tempat tato di mana sang pemilik mengetahui kalau identitas tersebut adalah palsu, sehingga semua orang di sana mengurung si Hutch. Sebelum mereka bertindak, salah satu orang di sana melihat tato di tangan Hutch. Pas lihat tuh tato, tuh orang langsung ketakutan dan lari bersembunyi. Melihat kelakuan temannya ini, yang lain pun akhirnya tidak berani mengeroyok. Parah guys, ada apa dengan tato si Hutch ini ya? Setelah mengetahui alamat maling tersebut, si Hutch pun ke sana dan meminta kembali jam tangannya. Dan tanpa lupa dia meminta juga gelang Kitty Cat milik putrinya. Tapi mereka bilang tidak tahu masalah itu. Ya sontak si Hutch jadi emosi banget dan hampir menembak ke arah si maling. Untung aja terdengar suara tangisan bayi. Si Hutch langsung melihat ada bayi di ruangan lain dan langsung dia insaf dan pergi sambil melampiaskan emosinya dengan menonjok-nonjok tembok. Nah, dalam keadaan yang masih emosi, datanglah sekelompok preman ke dalam bus. Preman ini mengganggu orang dalam bus. Hutch melihat ini sebagai kesempatan untuk melampiaskan emosinya. Dia langsung tanpa komando dia menghajar mereka semua. Dalam perkelahian itu kalian bisa melihat kalau si Hutch ini kayaknya masih belum cukup panas ya. Mungkin karena udah lama tidak berantem kali. Dia beberapa kali kena pukulan yang keras, sampai kena tusuk juga. Tapi dengan semangat yang tinggi, dia berhasil menghajar semua preman bus tersebut. Walaupun dia juga babak belur. Sampai rumah dia diobatin sama istrinya. Dan istrinya tidak heran guys sama luka-lukanya. Kayaknya nih istri udah tahu deh sama kerjaan suaminya ini.
Nah guys, ternyata salah satu preman dalam bus tadi adalah adik dari Julian, seorang bos mafia Rusia. Dia mengamuk setelah tahu adiknya masuk ICU dan pergi menanyakan siapa yang mengekannya ke teman-teman adiknya yang ternyata juga sedang ada di rumah sakit ya guys. Sambil menanyakan, Julian melampiaskan emosi dengan memukul salah satu teman adiknya yang masih terbaring lemas di rumah sakit. Salah satu preman tersebut memberikan kartu bus metro ke Julian. Ternyata si Hutch kejatuhan kartu metronya pas berantem tadi guys. Nah, si Julian meminta anak buahnya untuk menghack kartu metro tersebut dan mencari tahu siapa orang ini. Dan ternyata guys, data Hutch ini dirahasiakan habis oleh pemerintah. Bahkan di Departemen Pertahanan AS, datanya masuk dalam kategori sangat dirahasiakan dengan kode atau alias nobody. Anak buah Julian langsung ketakutan dan memberikan dokumen yang berhasil dia dapat ke Julian sambil kabur. Siapa ya si Hutch ini dengan alias nobody? Makin penasaran deh kita. Setelah mengetahui letak kediaman Hutch, Julian menyuruh anak buahnya ke sana untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Anak buahnya berpakaian ala pasukan elit menyerbu masuk ke dalam rumah. Oh ya guys, sebelum itu Hutch telah menyuruh keluarganya bersembunyi ke dalam basement. Si Hutch pun melawan hanya menggunakan stick baseball dan sebuah pisau dapur. Perkelahian yang sengit pun terjadi. Si Hutch kewalahan menghadapi mereka semua yang berpakaian tempur lengkap. Akhirnya Hutch tumbang karena distrum oleh salah satu pasukan elit tersebut. Si Hutch diseret dan diborgol ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi mobil, Hutch berhasil melepaskan borgolnya dan menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah para pasukan elit tersebut, membuat mobil oleng dan tabrakan dan melumpuhkan ketiga pasukan yang di dalam. Hutch pun bergegas lari pulang. Sesampai sana, dia melihat mayat bergelimpangan. Sebelum membebaskan keluarganya dari basement, dia pergi mandi dulu guys. Asli gokil abis. Setelah membebaskan keluarganya, dia menyuruh mereka pergi ke tempat yang aman. Sementara dia akan membakar rumah agar para mayat tidak dapat ditemukan. Nah, sebelum dia membakar rumahnya, dia mengambil emas-emas batangannya. Dan anehnya, si Hutch ini malah menceritakan siapa sebenarnya dirinya ke para mayat tersebut. Dia menceritakan kalau dia itu dulu adalah orang pemerintah, baik itu CIA, FBI, NSA ataupun yang lainnya. Orang yang disuruh pemerintah untuk membersihkan sesuatu. Dalam hal ini melenyapkan sesuatu ya. Ya apalagi kalau bukan orang ya kan. Tapi dia pada akhirnya mengundurkan diri karena pengen berkeluarga, pengen hidup damai, dan permintaannya pun diturutin oleh pemerintah. Nah, si Julian ternyata juga menyuruh anak buahnya ke pantai jompo untuk menghabisi ayahnya si Hutch. Kedua orang ini kira ini kerjaan gampang. Ya ngabisin orang di pantai jompo kan mudah banget. Mereka salah coy. Si ayah ternyata lebih sangar daripada anaknya. Dengan mudahnya dia menghabisi kedua orang tersebut tanpa bangun dari tempat duduknya. Asli keren. Setelah membakar rumah, si Hutch langsung pergi ke kantornya yang merupakan sebuah pabrik. Di sana dia bilang ke mertuanya kalau dia akan membeli tuh pabrik sambil melemparkan emas-emas batangannya ke atas meja. Sang mertua pun langsung setuju. Nah guys, dalam pabrik itu si Hutch mulai merencanakan aksinya. Dia membuat perangkap dan jebakan di sana sini. Temani Hutch, si Harry ini dalam radio terdengar ngomel-ngomel ke Hutch, bilang kalau Hutch ini udah gila nantang mafia Rusia dan bilang kalau terjadi apa-apa dia nggak akan bantu. Si Hutch jawab kalau dia udah punya rencana dan mematikan radionya. Oh ya guys, si Harry ini ternyata adalah saudara tirinya Hutch ya. Si Hutch pun pergi ke tempat di mana Julian menyimpan uang para mafia. Uang ini dititipkan para mafia untuk dijaga sementara oleh Julian. Di sana Hutch dengan mudahnya membasmi semua penjaga yang bisa dibilang jumlahnya lumayan banyak guys. Tapi dia dapat melakukannya sendirian. Setelah itu dengan santainya dia membakar tumpukan uang tersebut. Sedangkan si Julian tidak mengetahui kejadian ini. Dia lagi sibuk menyanyi di atas panggung. Setelah selesai nyanyi, Julian kaget karena melihat Hutch dengan santainya ada di antara para penonton dan sedang menikmati makanannya. Keren abis ya guys. Julian menghampirinya dan mengatakan kalau Hutch punya nyali untuk datang. Anak buah Julian pun mendondongkan senjata ke arah Hutch. Si Hutch dengan santai menunjukkan peledak di tangannya dan menyuruh para pengawal Julian keluar. Si Hutch kemudian berbicara sama Julian berdua saja dan mengatakan kalau permasalahan ini tidak usah diteruskan. Lebih baik damai aja. Sama-sama terima kesalahan masing-masing. Si Julian pun belum memberikan jawaban. Dia kayaknya masih mencerna kejadian ini. Si Hutch pun keluar sambil menenteng peledak tadi. Nah, si Julian udah selesai mikir nih dan menyadari kalau damai tidak mungkin karena Hutch udah bakar uang orang yang dititipkan kepadanya. Dia pun mengejar Hutch bersama para pengawalnya. Kejar-kejaran mobil pun terjadi. Tujuan si Hutch ini adalah membawa Julian ke pabriknya karena di sana dia udah menyiapkan perangkap. Pas sampai pabriknya, si Hutch terkena tembakan dan sepertinya posisinya tersudut. Mendadak dia dapat bantuan dari dalam pabrik.
Ternyata itu adalah saudara tirinya si Harry yang di radio, dan juga sama bokapnya. Asli nih orang udah tua tapi masih sangat. Pertempuran pun terjadi di dalam pabrik. Si Hutch menunjukkan aksi-aksi supernya. Begitu pula Harry dan bokapnya. Harry bahkan bisa merobohkan 3 orang sekaligus dengan sekali tembakan. Mantap. Para pengawal pun jatuh roboh. Tinggal si Julian sendirian, sedangkan Hutch dan yang lain udah kehabisan peluru. Akhirnya Hutch memutuskan untuk menggunakan peledakan tadi dengan pelindungan kaca anti peluru untuk melumpuhkan Julian. Si Julian pun akhirnya terpental dan roboh di tempat ya guys. Si Hutch, bokapnya sama Harry ini terlihat menikmati suasana ini. Walaupun mereka babak belur, tapi selamat semua. Sirena polisi pun terdengar dari kejauhan. Si Hutch minta Harry sama bapaknya untuk kabur, biar dia yang menghadapi polisi. Sebelum keluar, si Hutch menyelamatkan seekor kucing dari dalam pabrik. Ternyata guys, itu asal usul kucing yang di adegan awal tadi ya. Nah, kita kembali ke saat si Hutch yang sedang diinterogasi polisi. Ketika ditanya namanya, dia bilang kalau dia itu nobody atau bukan siapa-siapa. Sebelum selesai menginterogasi, mereka udah dapat telepon dari atasannya untuk melepaskan Hutch. Gila si Hutch ini ya. Di akhir cerita, kita melihat Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru. Mereka menanyakan ke si penjual apakah rumah ini punya basement. Yang lain kagak penting guys bagi mereka. Yang penting adalah basement untuk bersembunyi keluarganya ya kan. Dan kita juga diperlihatkan dengan bapaknya Hutch dan Harry yang sedang keluar kota dengan membawa banyak banget senjata hasil rampasan dari para mafia Rusia tadi. Ya gitu deh guys, akhir cerita dari film Nobody ini. Aksi laganya lumayan lah ya. Orang penciptanya sama kayak John Wick, jadi dijamin mantul ya kan.